Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita masih senantiasa bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Oleh karenanya kita gunakan dengan sebaik mungkin, yaitu dengan cara belajar. Ya, tetap semangat, ya, jaga dan tetap istiqomah. Ya, salawat dan salamnya salawat dan salamnya senantiasa kita sanjungkan dan kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kakak sudah menyampaikan seputar khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Adapun insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan di bab yang baru, ya, dan pembahasan baru juga, yaitu seputar khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab atau biasa dikenal dengan Sang Pemberani. Ya, oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kakak menyampaikan, seperti biasa, kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bukunya dibuka di halaman ke 103. Ya, 102, 103. Khalifah atau Umar bin Khattab lahir di kota Mekah, yaitu pada tahun 583 Masehi. Ya, adapun Khalifah Umar bin Khattab, beliau berasal dari suku Adi, yang mana suku Adi ini merupakan suku yang cukup dipandang baik, ya, yang cukup dipandang mulia dan kedudukannya tinggi di kalangan Quraisy ketika itu. Ya, jadi termasuk kepada keturunan yang terhormat lah kalau bahasa sekarangnya. Seperti itu. Ya. Dan adapun suku Adi ini nantinya, ya, banyak melahirkan orang-orang yang pemberani, yang mana mereka banyak yang membantu dalam memperjuangkan agama Islam. Ya, banyak pahlawan-pahlawan terkenal yang berasal dari Bani Adi ini yang membantu dalam perkembangan agama Islam. Ya, sehingga banyak dari suku Adi ini menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terkemuka, yang terkenal. Seperti itu. Ya, adapun silsilah Khalifah Umar bin Khattab, yaitu bertemu di Ka'ab bin Lu'ay, yaitu kakek yang ketujuh dari Khalifah Umar bin Khattab di sini. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Di sini silsilah dari Khalifah Umar, sedangkan sebelahnya yaitu silsilah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun silsilah yang ketujuh ini di Ka'ab, maka di sini bertemunya, ya, kakek dari Rasulullah dan kakek Khalifah Umar bin Khattab. Ya, seperti itu. Baik, kakak lanjutkan. Ya, adapun Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan seseorang yang tentu sangat berani dalam menegakkan kebenaran dan menghancurkan kemungkaran. Ya, sehingga beliau atau Khalifah Umar diberikan julukan Al-Faruq, yaitu yang membeda atau pembeda. Mengapa, Kak? Karena Khalifah Umar ini tegas, ya, dalam menegakkan kebenaran dan tegas juga dalam memusnahkan yang namanya kezaliman, ya, ataupun kebatilan. Ya, sehingga beliau mendapatkan julukan tersebut, ya, langsung dari baginda Rasulullah SAW. Ya. Adapun Khalifah Umar bin Khattab sebenarnya sudah didoakan oleh Rasulullah. Ya, sebelumnya Khalifah Umar ini agamanya yaitu mengikuti kaum Quraisy, ya, belum masuk agama Islam. Ya, namun dalam prosesnya Rasulullah senantiasa mendoakan, ya, agar salah satu Umar bisa masuk agama Islam. Karena ketika itu atau pada saat itu, ya, ada dua orang yang namanya Umar sama. Nah, keduanya ini orang-orang yang pemberani. Ya, oleh karenanya dengan adanya orang yang berani, tentu hal ini akan lebih menjaga wibawa dari agama Islam. Ya, menjaga
mendapatkan pembelaan tentunya nantinya ketika banyak dari orang-orang yang berani. Ya oleh karenanya Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar salah satu Umar bisa masuk ke agama Islam. Ya, yang mana Rasulullah SAW berdoa di sini ya Allah muliakanlah agama Islam ini dengan Umar. Ya, kemudian tujuannya untuk memperkuat dakwah Islam. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau dengan memilih Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi pendukung dalam dakwah Rasulullah SAW. Jadi apa maksudnya? Karena Rasulullah tahu bahwasanya ketika ada seseorang atau seorang yang berani, yang tegas masuk agama Islam, maka hal ini dapat memperkuat dakwah atau perjuangan agama Islam. Seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah meminta kepada Allah seraya berdoa kepadanya. Seperti itu. Adapun Khalifah Umar ini sebelum masuk Islam, ia senantiasa menentang, menolak, membantah ajaran dari Rasulullah SAW. Pokoknya Khalifah Umar ini senantiasa bersikeras menolak, bahkan terkadang menghina pengikut dari Nabi Muhammad SAW, termasuk terhadap adiknya sendiri yaitu Fatimah. Oleh karenanya tentu dengan sikap Umar yang seperti itu, jika kita berpikir bahwasanya hal itu cukup mustahil apabila Umar dapat masuk Islam, karena sikap Umar itu menentang. Namun karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, yang mana dari doa Rasulullah memohon kepada Allah agar salah satu Umar itu diberikan hidayah untuk masuk Islam, maka alhamdulillah Umar bin Khattab ini masuk Islam, yang mana sebelumnya menentang, berubah menjadi mencintai Islam, bahkan membantu dalam menegakkan ajaran agama Islam. Masya Allah. Bahkan Rasulullah senantiasa bersikap baik, bersikeras terhadap kaum muslimin untuk memajukan, mengembangkan ajaran agama Islam. Bahkan beliau menjadi pembela utama, yang berani dalam menegakkan agama Islam. Sehingga hal ini mengejutkan bagi orang-orang Quraisy ketika itu, yang mana Umar sebelumnya itu menentang, menolak ajaran agama Islam. Ternyata sekarang setelah masuk Islam, ia membela dengan sebenar-benarnya, pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, terutama yang mencakup ajaran agama Islam. Seperti itu teman-teman. Adapun Abu Bakar, yaitu khalifah yang pertama, setelah dirasakan bahwasanya khalifah yang pertama ini Abu Bakar As-Siddiq, yang sebelumnya kita telah pelajari, mulai merasakan sakit, dan merasakan bahwasanya hidupnya sudah tidak lama lagi, maka khalifah yang pertama menunjuk Umar bin Khattab agar menjadi khalifah yang kedua. Dan hal ini pun diterima oleh para sahabat, bahkan mereka gembira dan mereka senang dengan diangkatnya Khalifah Umar bin Khattab menjadi penerus kepemimpinan, yaitu termasuk kepada menjadi khalifah bagi umat muslim, menjadi pemimpin bagi umat muslim. Akhirnya ditetapkanlah pada tahun 13 Hijriah atau tepatnya 630 Masehi, Khalifah atau Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah yang kedua, menjadi pemimpin umat muslim, yaitu menggantikan dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Adapun dengan sikapnya yang tentu tadi kakak sudah sampaikan, berani dalam menegakkan kebenaran, tegas, adil. Oleh karenanya Khalifah Umar bin Khattab ini berhasil menjadi pemimpin umat muslim ketika itu kurang lebih hampir 10 tahun, yaitu dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Jadi kurang lebih 10 tahun. Atau tepatnya 634 Masehi sampai 644 Masehi. Adapun setelahnya, setelah 10 tahun menjabat sebagai khalifah, Khalifah Umar bin Khattab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan wafat pada bulan Zulhijjah, yaitu tepatnya pada tahun 23 Hijriah. Atau 664 Masehi, dan setelahnya dimakamkan di sebelah makam Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah yang pertama,
yang mana di situ juga ada Rasulullah, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada di makam Rasulullah itu di sampingnya ada makam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan di sebelahnya ada makam Khalifah Umar bin Khattab. Masya Allah. Nanti sewaktu-waktu ketika kita umroh atau mungkin haji, insya Allah, amin. Ya, kita akan insya Allah diberikan kemudahan untuk melihat bagaimana makam Rasulullah bersama dengan makam para sahabat, terutama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Masya Allah. Adapun di sini selanjutnya yaitu bagaimana kepribadian dari Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi di sini tentu dari masa mudanya Khalifah Umar bin Khattab ini sudah terkenal dengan keberaniannya. Ya, beliau terkenal dengan pemuda yang berani, pemuda yang gagah, ya, pemuda yang suka berbicara padanya atau biasa kita katakan jujur. Ya, kemudian adanya kemauan yang kuat. Ya, dan inilah ya, hal yang tentu sangat disanjung-sanjungkan oleh Rasulullah karena keberaniannya. Karena tentu dengan keberaniannya dapat memperkuat dalam penyebaran dakwah agama Islam kepada masyarakat Quraisy. Seperti itu teman-teman. Ya. Di sini, di belakangnya lagi di halaman ke-106 bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan ya bahwasanya Islamnya Umar adalah suatu kemenangan. Ya, karena banyak peran yang Khalifah Umar bin Khattab berikan kepada agama Islam. Ya, hijrahnya adalah pertolongan. Pemerintahannya merupakan rahmat. Awalnya kita tidak dapat mengerjakan sholat ya karena takut dengan Quraisy, akan tapi sesudah Umar bin Khattab masuk Islam, maka dia melawan kaum kafir Quraisy sehingga mereka membiarkan kita mengerjakan sholat. Ya, ketika itu ya para sahabat ketika awal mula berkembangnya agama Islam, para sahabat ini ketika mau mengerjakan sholat itu sulit ya karena banyak hambatan dan pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Jadi dilakukannya secara sembunyi-sembunyi untuk melaksanakan sholat. Namun setelah masuknya Umar bin Khattab ke agama Islam, beliau berani dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan perintah Allah. Ya, salah satunya apa? Ya, dengan melaksanakan sholat secara terang-terangan. Ya, bahkan Khalifah Umar ini ya menentang atau melawan ya orang-orang kaum kafir Quraisy yang melarang atau menentang agar kaum muslimin melaksanakan sholat. Ya, sehingga setelah tentangan tersebut yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada kaum kafir Quraisy, maka kaum muslimin dapat melaksanakan sholat, dibiarkan atau dibebaskan dalam melaksanakan sholat. Masya Allah. Ya, sehingga tentu hal ini membuat Khalifah Umar ini sangat disegani dan dihormati oleh kaum kafir Quraisy. Seperti itu. Ya, adapun hal lain yaitu yang mana Rasulullah SAW dan para sahabat ketika melaksanakan hijrah ya ke Yastrib atau ke Madinah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun Khalifah Umar bin Khattab ini melaksanakan hijrahnya dengan cara terang-terangan. Ya, diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Tentu hal ini merupakan perlu adanya keberanian yang benar-benar, kemudian kegigihan yang benar-benar. Tentu hal ini sudah semestinya dimiliki oleh para peserta didik, oleh diri kalian, yang mana keberanian merupakan hal yang penting dalam menjalani kehidupan. Seperti itu. Semoga kita semua dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam menegakkan agama Islam, dalam melindungi dakwah Islam. Ya, seperti itu. Sepertinya kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya, kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.